Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bahkan saya Ahmad Nuskar dari kelas 5 MIA 2 akan menyampaikan sebuah kultum. Innalhamdalillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. La nabiyya wal rasul ba'da amma ba'd. Yang pertama-tama, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kita atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang mana berkat rampahan limpahan nikmat serta rahmat dan karunia-Nya sehingga kita masih bisa berkumpul dan bisa bertemu lagi dengan bulan suci Ramadan yang di tahun 1442 Hijriah ini. Meskipun kita sekarang masih berdampingan dengan COVID-19, tapi dengan alhamdulillahnya berkat rahmat yang Allah berikan kita masih bisa bertemu dengan bulan Ramadan. Kemudian yang kedua kalinya, salawat serta salam marilah kita aturkan pada junjungan kita Nabiullah Muhammad SAW. Berkat beliaulah kita masih bisa merasakan nikmatnya Islam hingga sampai sekarang ini. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, kutiba alaikumusiyam, maka kerjakanlah puasa, kama kutiba alal min qablikum la'allakum tattaqun, sebagaimana orang sebelum kamu agar kamu bertakwa. Ya, mungkin dalil tersebut sudah sering kita dengar ketika bulan puasa tiba. Mengapa ya? Karena dalil tersebut adalah salah satu dasar perintah untuk kita berpuasa di bulan Ramadan. Yaitu bicara soal bulan suci Ramadan, bulan yang sedang kita hadapi sekarang, yang mana bulan yang kita tunggu-tunggu karena bulannya adalah bulan kemuliaan, bulan di mana diturunkannya Al-Quran, yaitu di malam Lailatul Qadar. Kemudian bulan dilipat gandakannya pahala kebaikan yang kita perbuat. Soal Ramadan sendiri, saya akan menyampaikan beberapa hal, yaitu tentang amalan-amalan sunnah yang ada di bulan suci Ramadan. Seperti yang pertama yang saya sampaikan, yang pertama ialah tadarus, yaitu tadarus Al-Quran. Dimana di bulan Ramadan ini kita pasti sering sekali menemui masjid-masjid atau musola-musola ya yang ada di penjuru kota. Di bulan Ramadan pasti ada yang sedang menaikkan tadarus Al-Quran, dimulai dari anak-anak atau bahkan orang-orang dewasa yang bernotabene ketika anak-anak di sore hari dan orang dewasa di malam hari. Mengenai tadarus sendiri, yaitu membaca Al-Quran sebagaimana pada hadis dari yang diriwayatkan oleh Bukhari, yaitu Jibril menemuinya pada tiap malam-malam bulan Ramadan dan Jibril bertadarus Al-Quran bersamanya. Dimana hadis riwayat Bukhari nomor 3220. Yang dimana ketika malaikat Jibril menemui bulan Ramadan, malaikat Jibril pun bertadarus Al-Quran di bulan Ramadan tersebut, sebagaimana hadis tersebut. Kemudian seperti yang terdapat dalam hadis yang diriwayatkan Tirmizi, yaitu barang siapa yang membaca satu huruf dari Al-Quran, maka baginya mendapat satu kebaikan, dan satu kebaikan tersebut dilipat gandakannya menjadi 10 kali lipatnya. Dimana ketika kita membaca satu huruf dari Al-Quran, maka kita akan mendapatkan 100 kebaikan atau pahala. Terlebih lagi ketika kita membaca Al-Quran atau bacaan Al-Quran di bulan suci Ramadan, yang tadinya 100 kali lipat dilipat gandakan lagi, maka itulah kemuliaan bulan suci Ramadan. Kemudian yang kedua ialah sahur.
Ya, sahur seperti yang Rasulullah SAW bersabda, ketika kita makan sahur mendekati fajar, maka itu akan jadi sebuah amalan yang akan didoakan oleh malaikat. Atau dalam artian ketika kita mempercepat sahur, maka itu akan menjadi suatu amal yang akan didoakan oleh malaikat. Sebagaimana dalam hadis yang berbunyi, makan sahur adalah berkah, maka janganlah kalian meninggalkannya, walau kalian hanya meminum setenggak air, karena Allah dan para malaikat mendoakan orang-orang yang makan sahur. Hadis riwayat Bukhari, hadis riwayat Ahmad dari Sa'id al-Khudri radhiyallahu anhu. Dari hadis tersebut maka ditemukan pula makan sahur itu sudah salah satu amalan sunnah yang ada di bulan suci Ramadan. Kemudian jika kita mempercepat sahur, maka hal tersebut akan menjadi amalan yang akan didoakan oleh para malaikat. Kemudian yang ketiga ada bersedekah. Ya, bersedekah sendiri mungkin udah sering kita lakukan, tapi di bulan suci Ramadan sedekah itu dispesialkan lagi. Sebagaimana dalam sebuah kisah yang diriwayatkan oleh At-Tirmizi, yaitu tatkala ketika Allah Subhanahu wa taala menciptakan bumi, maka bumi pun bergoyang. Kemudian Allah menciptakan gunung dan bumi pun terdiam. Seketika malaikat pun terheran-heran. Dan para malaikat bertanya, "Ya Rabb, ya Tuhanku, adakah ciptaanmu yang lebih kuat daripada gunung?" Kemudian Allah menjawab, "Ada, yaitu besi." Ya, jika kita lihat di kehidupan nyata, ketika gunung-gunung dapat dibor ataupun dilubangi, dikeruk, digeduk oleh alat-alat berat yang notabene ciptaannya menggunakan besi. Kemudian malaikat pun bertanya lagi, "Adakah ciptaanmu yang lebih kuat daripada besi?" Kemudian malaikat menjawab, "Ada, yaitu api." Sebagaimana kita tahu, ketika kita akan membentuk sebuah besi atau membuat alat yang terbuat dari besi, maka kita membutuhkan api untuk meleburkannya ataupun melelehkannya. Dengan artian tersebut, maka api lebih kuat daripada besi. Kemudian malaikat bertanya lagi, "Adakah ciptaanmu yang lebih kuat daripada api?" Kemudian malaikat menjawab, "Ada, yaitu air." Ya, hal ini sudah sering kita ketahui bersama bahwa api sering kalah dengan air, sebagaimana pemadam kebakaran memadamkan api menggunakan air. Ya, seperti itu. Kemudian ada pula angin. Kemudian malaikat bertanya lagi, "Adakah ciptaanmu lebih kuat daripada air?" Kemudian Allah menjawab, "Ada, yaitu angin." Hal demikian bisa kita lihat ketika di lautan sana angin menghembuskan air. Dari itu dapat kita lihat bahwa sebenarnya angin lebih kuat daripada air. Kemudian bertanya lagi, "Adakah ciptaanmu lebih kuat daripada angin?" Kemudian Allah menjawab, "Ada, yaitu sedekah anak cucu Adam yang ketika ia bersedekah dengan tangannya, tangan kirinya tidak mengetahui." Mau dari hal tersebut ialah ketika kita bersedekah, kita tidak memamerkannya, atau artinya lain yaitu kita tidak riak dalam bersedekah. Kemudian bersedekah juga termasuk dalam 3 amal jariah, yaitu bersedekah, kemudian ilmu yang bermanfaat, dan yang ketiga adalah doa anak soleh. Sedekah sendiri ada sedekah yang paling gampang, yaitu selain menyingkirkan duri di jalanan, ada pula itu bersenyum. Kemudian yang terakhir yang saya sampaikan ialah beriktikaf. Seperti yang diriwayatkan oleh hadis Bukhari, yaitu bahwasanya Nabi SAW beriktikaf pada 10 hari terakhir bulan Ramadan sampai beliau diwafatkan Allah. Kemudian istri-istrinya pun beriktikaf setelah itu. Hadis riwayat Bukhari nomor 2026. Ya, beriktikaf sendiri di 10 malam hari terakhir itu ialah ketika
bulan di mana diturunkannya Al-Quran, itu pada bulan malam Lailatul Qadar. Pada malam tersebut ialah malam kemuliaan yang dimana malam itu lebih baik daripada 1000 bulan. Sebenarnya masih ada amal-amal lain yang bisa kita lakukan di bulan suci Ramadan, terlebih yang akan dilipat gandakan pahalanya. Tapi saya cukup menyampaikan 4 hal lagi yang saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Sekian dari saya. Bila taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.